Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saiful Rahman, NPM 03.2018.1.07438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan perkenaan tugas yang diberikan dalam mata perkuliahan kendali mesin listrik. Di sini saya menggunakan jurnal sumber dari Dwi Ajiatmo dari Darul Ulum University Jombang dengan judul optimasi kecepatan motor DC menggunakan PID dengan tuning and colony optimization atau dalam kurung ACO controller. Paper ini dipublikasikan pada Agustus 2016. Nah, di sini oke. Nah, ini ACO sendiri merupakan metode yang diambil dari analogi koloni semut, yang mana jika salah satu semut menemukan titik makanan, nah di sana itu pasti semut itu akan kembali ke koloninya lagi dengan meninggalkan jejak. Nah, sementara itu semut yang lain pasti akan mengikuti. Hanya saja ada kemungkinan dari semut yang lain dalam koloni yang sama akan mencari jalan lain pula, yang mana ada kemungkinan yang jalan dengan jarak yang terdekat atau yang tercepat. Nah, jika diimplementasikan pada motor DC, yakni di startingnya itu nanti akan berfungsi untuk mempercepat waktu untuk mencapai posisi atau kondisi steady state. Yang dimaksud dengan ACO seperti itu. Kemudian ini untuk diagram rangkaian motor DC-nya terdiri dari konstan, sum, transfer function, dan scope. Kemudian untuk diagram ACO-nya sendiri itu ada di controller PID yang outputnya akan dimasukkan ke plan atau motor DC-nya. Nah, jika disimulasikan pada program MATLAB Simulink, ini ada bentuk konstan, kemudian terdiri dari konstan, sum, PID ACO, transfer function, dan scope. Dalam jurnal ini juga diberikan perbandingan untuk tanpa pengontrolan, kemudian ini hanya kontrol PID biasa, kontrol PID standar, kemudian kontrol PID auto tuning, ada PID ZN, Ziegler-Nichols, kemudian ada PID ACO sendiri, and colony optimization. Dengan hasil yang telah ditemukan, yakni nilai PID-nya, nilai KP, KI, KD-nya pada PID standar sekian, PID auto dan tuning sekian, PID ZN sekian, dan PID ACO sekian. Nah, di sini sudah saya buat juga untuk diagram Simulink-nya. Sebentar, masih proses. Nah, ini untuk blok diagram di program Simulink. Nah, di sini seperti yang tadi ada di jurnal, ada fungsi sum pada masing-masing controller. Nah, di sini ada jenis uncontrol tanpa pengendali, ada jenis PID control standar, ada jenis PID auto
tuning control, kemudian unique holes, ada PID ACO itu sendiri. Juga kami berikan untuk masing-masing atau tiap-tiap controller scope-nya masing-masing dan juga scope all. Untuk nilai konstantanya 200 sesuai dengan jurnal sumber. Jurnal sumbernya 200. Oke, ini untuk waktu total time-nya saya buat 10 second. Kita coba untuk running-nya. Oke, ini untuk hasil simulasinya. Saya coba dulu. Nah, ini untuk hasil running, hasil simulasi daripada semua jenis pengontrolan. Nah, di sini kalau untuk di dalam jurnal kami juga sudah kami lampirkan jurnalnya, kami aransemen sesuai dengan bahasa kami sendiri, tapi tetap mengacu pada jurnal sumber. Nah, di sini untuk hasil simulasinya sama. Nah, untuk tanpa pengontrolan itu ditandai dengan garis berwarna kuning. Nah, di sini dia menunjukkan kondisi mencapai waktu untuk mencapai kondisi steady state kisaran pada detik 7, detik ke-7 artinya 7 detik untuk mencapai kondisi steady state. Namun tidak ditambahi atau tidak menimbulkan kondisi overshoot. Sedangkan untuk PID control PID standar, dia memiliki waktu yang lebih singkat daripada PI tanpa pengontrolan, di mana untuk mencapai titik steady state, artinya kecepatan normalnya itu di jangka waktu di selama waktu antara 1,2 second. Hanya setelah mencapai titik normal itu, dia akan menimbulkan overshoot selama selang waktu 1, 2, 3, 4, lebih kurang 3,8 detik. Nah, kemudian akan melandai turun lagi kecepatannya dengan selang waktu 1, 2, 3, lebih kurang 3,2 detik. Kemudian untuk PID Auto Tuning Control dengan penanda garis warna biru, ini dia warna biru. Nah,
Untuk PID auto tuning ditandai dengan warna biru. Di sini supaya lebih jelas, saya buka satu persatu. Autoscope. Nah, pada metode jenis ini, dia memiliki selang waktu untuk mencapai kondisi steady state itu sangat cepat, di mana hanya memerlukan waktu lebih kurang 0,35-0,36 second. Nah, di sini juga memiliki tingkat overshoot yang termasuk rendah ya. Termasuk rendah dari kondisi steady state-nya. Kemudian untuk PID ZN scope Ziegel-Nichols control. Nah, ditandai dengan garis berwarna merah. ZN. Kalau untuk Ziegel-Nichols ini setelah di running hasilnya memang juga termasuk cepat untuk mencapai titik steady state-nya, hanya saja nah ini dia mencapai titik steady state di angka kurang dari 0,1, artinya mungkin 0,6-0,7 second udah mencapai titik normal. Hanya saja tidak direkomendasikan untuk dipakai karena dia memiliki nilai overshoot yang hampir 50%. 50% lebih. Itu naik turun ya. Ini untuk kecepatannya termasuk cepat sih untuk kondisi tidak stabil dalam kecepatannya, overshoot atau undershoot-nya. Di cuman waktu 1 detik untuk mencapai kondisi steady state. Tapi untuk motor DC yang punya spesifikasi tertentu, controller jenis ini tidak direkomendasikan karena nilai overshoot-nya yang di atas 50%. Kemudian untuk PID ACO sendiri, nah ini untuk PID ACO di sini ditandai dengan warna hijau. Ini untuk hasil simulasinya. PID ACO sendiri untuk mencapai kondisi steady state dia hanya memerlukan waktu 0,28 second lebih kurangnya, dan juga dia tidak memiliki, bisa dikatakan tidak memiliki ya, meskipun ini ada nilai overshoot yang sedikit 0, berapa persen dari kondisi normal. Nah, ini dia overshoot-nya sangat cepat untuk waktunya. Jadi untuk mencapai kondisi steady state hanya memerlukan waktu 0,28 second. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini kesimpulan dari hasil percobaan ini dari hasil running program yang telah kami buat, kami simulasikan berdasarkan referensi jurnal yang kami ambil, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa muncul 2 jenis controller yang dapat diandalkan. Artinya dalam pencapaian proses menuju titik steady state-nya itu dengan durasi yang tercepat dan memiliki resiko overshoot yang sangat rendah. Yakni yang pertama adalah PID ACO itu sendiri, end colony optimization, dengan nilai settle time hanya memerlukan 0,28 second tanpa menimbulkan overshoot. Kemudian yang kedua adalah metode PID auto tuning yang mencatat durasi settle time hanya 0,4 detik. Dengan nilai resiko overshoot yang rendah dalam nilai resiko overshoot yang tadi 0,28 second.
Seperti itu untuk simulasi program yang kami buat. Juga sudah kami tuangkan ke dalam jurnal yang kami buat berdasarkan referensi jurnal yang ada, jurnal sumber. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.